Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, penonton setia Juri Candle. Oke, kita sama-sama masih tetap memantau bagaimana cara open posisi untuk teknikal C5. Oke, kita di sini mendapatkan informasi pelemahan kenaikan di awal periode terjadi support. Kita tunggu. Oke, satu candle lagi lah. Harusnya kita udah bisa. Tunggu dulu. Aduh, kok kayak gitu market? Oke, kita buy di sini, kita buy lagi di sini. Oke, kita buy semakin bawah, kita buy. Oke, 70.000 cukup. Jangan tamak. Oke, di sini informasi lemah naik. Konfirmasi di sini adalah pelemahan untuk penurunan. Oke, kita melihat di sini ada candle intensitas harga yang besar, candle penurunan. Oke, di sini ada informasi yang memberikan arah harga kenaikan, namun di sini lemah. Oke, kita lihat ya, di lemah di area support. Itu ya bang ya, kita harus perhatikan candle itu di mana dia lahir. Kita udah tahu close nya pasti naik walaupun dia melorot ke bawah, cuman kita harus tunggu harga terendahnya. Kalau misalkan kita mau beli barang ya, kalau kita suka dengan harga harga yang murah, otomatis kita beli barang itu ketika harganya di diskon atau sedang obral gitu bang, logikanya. Oke, di sini karena hadirnya support di area candle informasi, maka dari itu candle di sini akan menjalankan perintah kenaikannya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini support. Gitu bang, kita kan nyari titik terendah itu tadi. Walaupun nanti candlenya itu bakal jadi candle penurunan, candle bearish, titik entry kita sudah ideal gitu bang. Lihat, titik entry kita udah ideal. Siapa yang mau open posisi sell di sini? Kita kan open posisi konfirmasi sini. Otomatis kalau misalnya open posisi sell kita di sini, kita bakal kena pegang tuh. Ya, pentingnya cara kita menganalisa market itu menggunakan logika. Oke ya bang Apang, kita di sini profit, alhamdulillah. Ganti waktunya dulu. Penting bagi teman-teman ketika menggunakan teknikal C5 ini, ketika sudah CP atau close periode, kita langsung rubah dulu waktunya. Kita rubah waktu dari C5 ke C5 lagi. Jadi tadi 20.05 ganti ke 20.10. Oke, kita analisa kembali di sini. Kita nyari lossnya, bukan nyari profit. Oke, karena ini akunnya akun demo, biar apa ya, akun demo, jadi nggak ada beban gitu. Itu ya bang ya, santai dulu. Kita tunggu lahirnya konfirmasi. Di sini hadirnya hadirnya informasi C5 kenaikan. Oke, namun kenaikan di sini tidak terlalu kuat, tapi kita lihat dengan konfirmasi yang hadir. Oke, candle penurunan ya guys. Candle penurunan ini memiliki intensitas harga yang sangat kuat, maka dari itu karena ini demo, kita langsung sell aja di sini. Gitu bang. Udahlah. Oke, di sini kita perhatikan dulu. Perhatikan sama abang-abang. Apa yang terjadi? Sini. Oke, bang. Kita cari lossnya aja dulu. Ketika kita naik, kita tambah lagi sellnya. Bodo amat. Oke. Di sini informasinya kenaikan, konfirmasinya penurunan, terjadi resisten. Kuat mana berarti? Antara informasi dan konfirmasi. Resisten. Logikanya seperti itu abang-abang. Namun yang kita lupakan, ini juga ada area support. Oke. Jadi ada area support di sini hadir.
membentuk area pendukung untuk kenaikan di periode sebelumnya. Maka dari itu kita harus waspada karena di sini ada informasi kenaikan ya tadi. Informasi kenaikan. Jepit lah bang, jepit lah. Oke, tunggu dulu. Tunggu harga terendahnya buat nanti ngejepit-jepit harga. Jangan banyak gaya bang, trading mah. Penting mah kuning dulu aja. Ini bukan ajang untuk freestyle. Ini ajang untuk edukasi. Oke, siap bang. Oke, kita tunggu dulu ini mau kemana dia harganya berjalan. Jadi logikanya gitu bang, informasi tadi hadir di area, nggak ada area, dia hadirnya di sembarang area itu ya, berarti bisa dikatakan itu ujung tren naik, tren mikro, tren up mikro. Nah, namun di sini hadirnya konfirmasi. Konfirmasinya itu adalah mengawali, hapus dulu dong. Konfirmasinya ini mengawali adanya tren untuk penurunan. Karena resisten itu pendukung penurunan ya bang ya. Nah, jadi diperkuat oleh itu konfirmasinya, gitu bang. Konfirmasinya itu jadi lebih kuat konfirmasi daripada informasinya. Ini adalah informasi yang konfirmasi yang membatalkan informasi, gitu bang. Kalau kita main di logika mah, jadi pembacaan market itu jadi enjoy kayak saya gini. Main akun demo lebih enjoy lagi, gitu bang. Akun demo lebih enjoy kayak gini bang. Saya demo ini bang, saya nggak punya saldo namanya juga ya, trader nggak punya saldo lah. Saya mau pakai demo aja. Buy bang, sini buy. Oke, satu dibayar. Buy 1, 2 bang, itu mah bukan 1. Jepit bang, itu mah jadinya jadi banyak gaya tuh, tapi longsor bang ke bawah melorot. Ya kita buat ngebuktiin aja di sini kekuatan dari sebuah konfirmasi coy, kekuatan konfirmasi coy. Nih buktinya, dia kuat mana, naiknya apa turunnya yang kuat. Naiknya itu nggak ada dukungan buat naik, kalau turunnya ada dukungannya ketika dia lahirnya konfirmasi. Tuh mana loss kan, bawahnya nggak ada naik-naiknya, yang ada dia malah menutup sumbu tuh. Kita nggak ada sumbu tuh di situ, secuil doang sumbunya paling. Kayak abang-abang bisa dipahami tuh. Jadi kalau misalkan kita melihat market itu jangan cuman baca candlesticknya, nggak baca area wilayah di mana dia lahir. Kayak tadi contohnya kayak gini nih, dia ini lahir area pendukung kenaikan saat hadirnya informasi. Ini juga kan tadi lemah naik, ini lemah naik, cuman di sini lemah naiknya itu apa ya, terjadi di area support. Nah bang, itu kan konfirmasi juga jadi resisten. Oke, nggak apa-apa, kita bahas ini, ngapus dulu lah, etis. Di sini supportnya. Nah di sini kok ini kan terbentuk resisten bang, ketika hadirnya konfirmasi R. Oke, nah kita tunggu konfirmasi. Ini kan konfirmasi lemah turun, informasi lemah naik. Lemah turun, lemah naik informasinya. Konfirmasi lemah turun, intensitas harga lebih condong ke bawah, lebih mendominasi kan. Nah ketika abang-abang di sini open posisi sell, lihat close periodenya dia malah jadi hijau. Ini kan pelemahan penurunan, cuman karena dia hadir di area resisten, dia itu kuat turunnya. Makanya karena dia sudah melaksanakan penurunannya ke sini, ya saya nunggu dulu pelemahan dari penurunannya, baru saya ambil open posisinya itu ketika dia sudah benar-benar melemah nih. Oke, sama-sama lihat ini candlenya udah lemah, sudah ada rejeksi kuat dari area mana, dari sini bang.
Nah, rejeksinya. Nah, kenapa ini masih turun setelah ada pelemahan? Yaitu nafas terakhir. Oke bang, karena kita kalau capek nanjak, kalau kita capek turun, kita harus minum dulu, baru napas dulu. Kalau misalkan minumnya sedikit, ya nanti kita bakal balik lagi ke atas. Kalau nggak balik lagi ke bawah. Kalau misalkan minumnya banyak, kita bakal melanjutkan perjalanan kita. Mau turunnya, mau naiknya, berarti kita lanjutin kalau minumnya banyak. Kalau minumnya sedikit, ya itu balik lagi ke atas atau balik lagi ke bawah. Logikanya kayak gitu bang. Jadi di market mah ya kayak gitu aja logikanya, pakai bercanda tapi serius, pakai ilmu. Ini bang yang periode kedua gimana? Periode kedua hari ini informasi ya nggak ada areanya. Hadirnya informasi nggak ada areanya. Yang ada di area yang sudah nah dia terbentur area sini malah. Informasi kenaikannya ini dibentur menabrak area SBR. Oke, konfirmasinya penurunan, baru dia terbentuk resisten. Lah udah, ini kan jadi area pembalikan. Jadi antara SBR dan resisten ini bukan sejajar searah ya. Jadi ruang geraknya itu jadi sempit gitu, lihat segaris. Nah, segaris inilah disebut area GJ. Jadi saja dasar itu bang. Jadi pas saya ambil sel tadi di sini, ambil sel, ketika dia koreksi ke bawah, melorot nggak? Melorot bang, jepit katanya, buktiin kekuatan penurunannya. Nah, walaupun informasinya di sini kenaikan katanya, kita buktiin jepit di sini tadi ngebuy loss, karena emang kuat ini penurunannya ke bawah. Lihat dari posisi saat hadirnya konfirmasi di sini, body ini cenderung tekanannya lebih ke bawah, body konfirmasinya. Oke. Ini juga hadir lagi dia candle koreksinya itu. Candle koreksi membentuk area support. Namun kenapa dia langsung jebol oleh candle selanjutnya? Yaitu hanya candle koreksi, bang. Dia itu sudah melakukan percobaan untuk mencapai ke harga tertinggi dari saat hadirnya informasi ataupun konfirmasi. Nah, tapi dia nggak sanggup, makanya saya udah tahu di situ pergerakan candle itu ke atas cuman koreksi. Jadi saya open posisi sell. Oke abang-abang, boleh dipahami lagi ini mengenai teknikal C51 periode menggunakan logika ya bang ya. Jadi biar abang-abang ini kalau dipakai logika di market itu jadi lebih tenang dan lebih enjoy kembali. Jangan dipikirin ini cuman akun demo, saya loss juga nggak rugi, saya profit juga tetap aja nggak bakal jadi untung karena ini cuman akun demo ya abang-abang. Gitu. Saya nggak mau membebani persepsi abang-abang, OP-nya kayak gitu banget katanya barbar gitu. Tetap aja abang-abang kalau misalkan belum paham ilmunya, jangan coba-coba untuk open posisi barbar. Kita biasakan open posisi itu yang penting one shot one kill. Oke bang ya. Untuk malam ini cukup sekian dulu, 2 sesi aja cukup karena kita berlatih menjaga money management gitu ya bang ya. Mungkin penyampaian malam ini bisa bermanfaat buat abang-abang. Tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat penting buat menunjang kita dalam melakukan trading di market. Oke abang-abang, jangan sampai kita sakit saat bertrading saat kita sakit, karena yang sakit itu ketika kita ditinggalin saat lagi sayang-sayangnya ya abang-abang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten, gaskeun GJ, curi candle.